Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat karunia Allah berikan kepada kita di malam daripada pengajian kita malam Rabu, malam Kamis. Dengan izin Allah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka menjalankan perintah Allah, menimba ilmu agama yang perintahnya tidak ada batasan usia dari lahir sampai meninggal dunia. Jadi kalau menimba ilmu itu ya jangan kita merasa malu, jangan merasa minder, karena perintah menuntut ilmu sepanjang masa. Ya, tidak ada kata nanggung, tidak ada kata udah tua, enggak, semua wajib menuntut ilmu. Nah, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah untuk diberikan kesempatan menimba ilmu yang mudah-mudahan apa yang kita dapatkan jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua, ilmu yang membuat kita makin dekat kepada Allah, makin takut kepada Allah, makin berpasrah diri kepada Allah, makin percaya kepada Allah, makin bersandar diri kepada Allah. Itulah yang kita harapkan dari ilmu yang kita dapatkan dari berbagai macam pengajian. Jangan sampai kita ngaji di beberapa tempat tapi ya semakin hari semakin jauh dari Allah. Berarti itu ilmunya kagak bermanfaat. Ya kata Nabi, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallah illa bu'da." Kata Nabi, barang siapa orang yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayah dari Allah, maka hakikatnya orang tersebut justru makin hari makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang terjadi di zaman kita yang serba fitnah, yang serba ya berbagai macam ujian dan cobaan. Istilahnya berapa banyak orang yang ngerti ilmu tapi dia yang melanggarnya. Ya. Kalau dalam kenegaraan berapa banyak instansi yang buat undang-undang, dia yang buat, dia melanggar, ya kan? Nah ini sama dalam agama begitu juga. Berapa banyak ahli ilmu, dia tahu ilmunya, dia tahu hukumnya, tapi dia sendiri yang melanggar, sehingga sangat menyedihkan, ya, sangat memprihatinkan di negara kita ini. Justru yang ya berbasis agama yang paling dikenal koruptornya, yang paling dikenal korupsinya, itulah daripada Kementerian Agama. Inilah yang menjadi fitnah buat kita semua. Baik, nah itu ya kita serahkan semua kepada Allah. Makanya perintah di Al-Quran itu hanya diperintahkan untuk diri kita dan keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Jadi Allah sangat mengetahui kemampuan daripada hambanya dalam melakukan kebaikan dan mengajak orang untuk berbuat baik. Karena rintangannya berat, karena godaannya besar, maka minimal orang tersebut dalam beribadah mengajak diri dan keluarga. Kalau ngajak tetangga susah untuk sholat, ya. Apalagi ngajak satu negara, susah untuk sadar, ya susah. Gak bakal mampu siapapun pemimpinnya, gak bakal bisa mengajak satu negara untuk bertaubat kepada Allah, untuk kembali kepada Allah. Karena begitu beratnya, maka tidak diwajibkan, hanya minimal
minimal diri dan keluarga. Ya. Ya. Baik. Kita mulai pembahasan sedikit tentang rukun Islam yang kelima dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah mengenai Kitabul Haji wal Umrah, daripada perintah berhaji dan perintah berumrah. Mudah-mudahan ini majelis taklim penuh dengan malaikat-malaikat yang mengaminkan doa. Maka kita berharap dengan mempelajari daripada kitab haji dan umrah, mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa ke tanah suci Mekah dan Madinah, berhaji, berumrah, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi gitu kalau doa. Ya, para ulama kita, para habaib itu ketika minta sesuatu selalu diakhiri dengan kalimat fi khairin wa afiyah. Fi khairin wa afiyah, dalam keadaan baik, dalam keadaan afiat. Afiat ini bukan hanya sehat. Ya, kalau kita sering berdoa, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah, ya, wal afiyah. Afiyah itu dalam satu kitab Nasaihul Ibad itu ada 10 makna. Makanya Nabi cukup mengatakan Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Afiyah itu mencakup kesehatan, mencakup keselamatan, mencakup kebahagiaan, mencakup kemudahan, mencakup keberkahan, mencakup keluasan rezeki, mencakup kebersihan hati. Itu afiyah maknanya. Jadi inilah ucapan Nabi, simple tapi maknanya luas. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Hanya saja bahasa kita menyempitkan. Nabi meluaskan, bahasa kita Indonesia menyempitkan, sehingga kalimat afiyah selalu disandarkan sehat wal afiyah, ya, sehat wal afiyah. Jadi orang kenalnya itu cuma sehat doang, afiyah. Padahal afiyah itu maknanya luas tadi yang saya sebutkan. Ya, minta keselamatan, keberkahan, kemudahan, kelancaran, keluasan rezeki, panjang umur dan sebagainya. Ya. Nah, jadi fi khairin wa afiyah. Minta dapat rezeki fi khairin wa afiyah. Minta, ya, kemudahan fi khairin wa afiyah. Minta keselamatan fi khairin wa afiyah. Kenapa? Jangan sampai kita minta rezeki, Allah kasih rezeki, ternyata sakit kita. Akhirnya itu rezeki buat berobat doang, ya kan? Jangan sampai kita dapat kemudahan, ternyata kita sakit, sehingga nggak bisa melakukan kemudahan tersebut. Nah, ini yang selalu dibiasakan oleh para ulama, para habaib. Akhir doa ditutup dengan kalimat fi khairin wa afiyah. Ya. Baik. Apa itu haji? Apa itu umrah? Akan kita bahas. Pertama, dari Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang syariat berhaji berumrah, terutama di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak ibadah-ibadah yang sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala. Jadi bukan hanya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di zaman beliau pun sebelumnya sudah disyariatkan perintah berhaji. Perintah berhaji doang, haji doang. Kenapa? Karena dalam satu hadis dikatakan ma min nabiyyin illa wa qad hajja. Tidak ada satu nabi pun dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, melainkan mereka semua para nabi faqad hajja, sungguh telah melaksanakan ibadah haji. Jadi semua nabi sudah haji semua, tapi nggak dipanggil Pak Haji. Ya, Nabi Adam nggak dipanggil Haji Adam, nggak ada. Haji Nuh, Haji Ibrahim nggak ada. Ya, semua dipanggil Nabi. Ma min nabiyyin illa wa qad hajja. Tidak ada seorang nabi satu pun melainkan mereka pernah melaksanakan ibadah haji. Bahkan Nabi Adam alaihissalam dalam satu riwayat beliau seumur hidupnya
melaksanakan haji selama 40 kali haji. Nabi Adam 40 kali haji, gitu ya. Walaupun usia beliau itu hampir 1000 tahun, usia beliau Nabi Adam. Namun usia Nabi, seorang Nabi yang paling panjang usianya adalah Nabi Syuaib. Ya, Nabi Syuaib, usia beliau sampai 3500 tahun. Ya, sehingga banyak berjumpa dengan para nabi setelah beliau sampai ke zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan jaraknya jauh dari Nabi Syuaib ke Nabi Musa, berapa nabi itu? Ya, tapi beliau menjadi mertua daripada Nabi Musa. Nah, itu Nabi Syuaib. Ya. Baik. Nah, kemudian dari dalil di dalam Al-Quran tentang syariat perintah berhaji, ya, di antaranya Allah mengatakan walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Nah, kewajiban manusia kepada Allah di antaranya adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, namun bagi manusia yang punya kemampuan, man istata'a ilaihi sabila, ya. Maka pemahamannya, orang yang tidak mampu haji tidak diwajibkan pergi haji. Dari sisi hukum tidak diwajibkan, ya. Artinya dia tidak terkena perintah haji. Kenapa? Belum punya kemampuan. Tapi apakah dia boleh mengerjakan haji, memaksakan diri? Boleh, ya, boleh. Contohnya dia tinggal di Mekah, nah, tiba-tiba dia pengen haji. Nah, orang Mekah ke Mekah, ke Masjidil Haram tinggal jalan doang, kira-kira wajib haji nggak? Wajib, karena dikatakan mampu, tinggal jalan doang. Ya, kayak kita contohnya, ya, ke Monas. Monas kan pusat Jakarta, tengah-tengah Jakarta, dari selatan dekat, dari timur dekat, dari barat dekat, dari utara dekat, apalagi pusat dekat, ya. Nah, jadi Monas itu sebagai simbol. Nah, orang Jakarta ibarat begitu katanya, itu wajib pergi ke Monas, ya, wajib pergi ke Monas. Nah, sama seperti orang Mekah, wajib pergi ke Masjidil Haram, karena dia dikatakan orang mustati', orang yang mampu, walaupun gak punya duit. Kenapa? Karena dia punya kemampuan untuk berjalan, ya. Termasuk orang yang mampu. Nah, tapi anehnya kalau kita pernah pergi ke sana, ada juga orang yang tinggal di Mekah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, ternyata ada yang belum haji juga, ya. Padahal punya mobil, padahal punya rumah, padahal kehidupannya mapan. Tapi saya pernah, ya, menyaksikan, bertanya langsung sama penduduk Mekah. Masa kita nih orang sini asli? Oh iya, saya punya orang tua, saya lahir di sini juga. Udah berapa kali haji? Belum pernah haji kan ya? Oh. Saya pikir udah pernah haji, makanya kata bahasanya udah berapa kali haji gitu ya. Dia bilang saya belum pernah haji. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ternyata itu panggilan haji benar-benar murni panggilan Allah. Jadi jangan disangka yang dekat itu justru pernah haji, ternyata belum pernah haji, ya. Murni panggilan Allah. Baik. Nah, itu kewajiban manusia kepada Allah adalah melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang punya kemampuan, ya. Nah, kemudian dalam ayat yang lainnya, al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihi al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Kata Allah bahwa ibadah haji itu dilakukan di bulan-bulan tertentu, dari mulai bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Artinya 3 bulan ini daripada Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah, seseorang yang sudah punya keinginan ingin berhaji tidak sah niat hajinya kecuali di 3 bulan tadi, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya, artinya kalau dia niat haji sekarang nih, masih bulan apa nih? Masih tahu kira-kira apa nih bulan Islamnya?
bulan Jumadil Akhir. Ya hampir mau Rajab, tanggal 1 Rajab kurang lebih tanggal 2 Februari. Jadi sudah pertengahan Jumadil Akhir. Nah, orang itu sudah daftar di Kementerian Agama, ya, sudah beli persiapan mau berangkat haji. Dia niat haji sekarang, itu nggak sah niat hajinya. Kenapa? Karena belum waktunya. Ya, belum waktunya. Kapan waktunya? Kalau sudah masuk bulan Syawal. Kapan bulan Syawal? Lebaran Idul Fitri, tanggal 1 Syawal. Berarti dia sudah diperbolehkan untuk niat haji. Nah, itu adalah haji Ashhurul Ma'lumat. Haji itu berada dalam bulan-bulan tertentu saja. Ya, maka faman farada fihi al-hajja, barang siapa yang sudah terkena kewajiban ibadah haji, maka fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dia tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor, tidak boleh bersikap yang tidak baik, dan tidak boleh berselisih pendapat atau berdebat dalam pelaksanaan ibadah. Ya. Memang dari sisi teori udah gampang. Ya. Bapak Ibu jaga omongan di sana, jaga sikapnya di sana, jangan saling pada berantem, pada berebutan, sabar gitu. Itu teori begitu tuh, teorinya. Tapi pengamalannya, prakteknya di lapangan beratnya luar biasa. Ada aja tuh omongan yang dikeluarin. Ya. Kenapa? Karena ini janjinya, ya kata Allah, orang yang berhasil melaksanakan haji mabrur, maka tidak ada baginya balasan dari Allah kecuali surga. Langsung ke surga. Walaupun dia sebelum haji pemabok, penzina, perampok, sampai begitu ya, koruptor, ya, zalim, pokoknya dosa besar banget ya. Tapi begitu dia pergi haji, dia taubat dengan setobat-tobatnya, dia insyak dengan seinjak-injaknya, dia sadar kepada Allah, dia ngakui kesalahannya, dengan mudah bagi Allah dosanya semua dia ampuni. Ya, maka seperti bayi berulang. Jadi karena besar pahalanya, maka besar juga godaannya. Ya, berapa banyak para kiai, para pimpinan rombongan pada berantem, itu di Arafah, di depan Ka'bah. Ya, kenapa? Karena ujian begitu. Pimpinan rombongan, ya, merasa dirinya sebagai seorang pemimpin, ya, merasa harus dihormati, harus dihargai, harus diikutin, ya, dan pemimpin kan. Tiba-tiba sebagian jemaahnya gak ada yang mau ngikuti ya. Saya nyesel nih ikut rombongan dia nih. Udah kita pisahkan diri aja dah, gitu contohnya. Ya, nyampe tuh kabar ke ketua rombongan, nyampe tuh, yang berani keluar dari kelompok saya, kurang ajar tuh orang. Mulai itu depan, mulai itu emosi. Kenapa? Merasa gak dihargai, gak dihormati. Pasti kan orang ada sebab memisahkan diri dari dia kan. Apa dia nggak berpengalaman, apa bacaan doanya kurang bagus, apa nggak bisa ceramah, apa nggak bisa ngajarin, apa nggak tanggung jawab dan sebagainya kan. Nah, jadi orang sebagian memisahkan diri dari dirinya, tapi dia nggak tahu diri, merasa diri sudah pengalaman, sudah paling bisa, sudah paling hebat. Tiba-tiba ketika ada orang yang berbeda pendapat dengan dirinya, dia marah, merasa nggak dihargai, merasa nggak dihormati, mulai itu debat, mulai menolak, mulai ya macam-macam. Ini ujian. Nah, jadi jangan disangka orang yang haji itu orang yang bersih. Ya, berapa banyak alhamdulillah memberikan gambaran ya dalam kehidupan kita. Mohon maaf ini, ya, sebelum haji biasa, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, tapi duitnya banyak. Di daftar haji, berangkat haji. Pulang dari haji sama juga, malah makin males,
malah makin nggak terhormat. Sebelum haji walaupun mereka sholat pakaiannya bagus, rapi, pulang haji kemana-mana pakai celana pendek loh. Ini kan buka baju biasa aja di depan orang, nggak ada malunya, nggak ada rasa takutnya. Banyak orang begitu pulang haji. Nah, ada apa dengan hajinya? Cuma dia dan Allah yang tahu. Ya, jadi laki-laki bukan butuh sebelum haji, sebelum umroh itu dilakukan acara manasik, mengingatkan calon jemaah ya untuk mempersiapkan diri, bukan hanya persiapan materi daripada kebutuhan dia sehari-hari di sana, tapi dibutuhkan daripada persiapan mental dan hati. Nah, itu butuh manasik. Nah, jadi sangat beda haji zaman dulu dengan haji zaman sekarang. Kenapa? Orang tua kita dulu konon tahun 60, tahun 50-an, sebelum tahun 70-an ya, itu persiapan hajinya benar-benar Pak, serius. Sehingga mereka ketika ada niatan pengen berangkat haji, itu sudah belajar hajinya setahun sebelum berangkat. Setahun sebelum berangkat belajar dan benar-benar. Yang kedua, orang dulu kalau sudah mau berangkat haji itu dia benar-benar pasrah kepada Allah. Pokoknya dia pasrahnya apa? Gua masa bodoh, gua mati di sono, yang penting gua haji. Bahkan orang dulu berharap mati di Mekah. Kenapa? Karena merasa kota suci. Ya, sehingga berharap meninggal di sono menjadi suci. Ini kan keinginan yang bagus, positif. Nah, sehingga apa? Persiapan diri benar matang. Setahun mereka belajar, bahkan 2 tahun mereka belajar haji. Kenapa? Karena kalau mereka sudah berangkat haji, udah mereka pasrah sama Allah. Nah, kayak sekarang dia dengan pesawat hanya 9 jam. Dulu nggak pakai pesawat, pakai kapal laut yang berbulan-bulan di atas laut, ya kan? Sehingga pasrah. Nah, ya mungkin berangkat. Pokoknya itu kayak perpisahan selama-lamanya lah keluarganya, ya. Sampai karena kelamaan 3 bulan berangkat di perjalanan, 3 bulan perjalanan Pak, ya. Di Mekah itu 3 bulan juga, ya. Pulang lagi 3 bulan, saking lamanya apa yang nganter lupa. Apa nyampainya di orang tua saya gitu ya. Yang nganter anak-anaknya di rumah di Indonesia, pokoknya udah nggak berharap di orang tuanya pulang. Kenapa? Kemungkinan meninggal di sana. Saking lamanya mereka. Makanya orang dulu begitu lagi pergi haji, persiapannya matang. Bener-bener udah kayak mau mati dah. Maka mereka mempersiapkan kayak kafannya di dalam koper masing-masing. Ya, itu apa? Kita berharap biar meninggal di sana. Tapi berapa banyak zaman dulu orang Indonesia meninggal di Mekah, di Madinah, berapa banyak dikubur di sana. Dan anaknya, keluarganya ditinggalin, udah ikhlas aja, udah redo aja dah. Ya udah kubur semuanya apa-apa. Walaupun kita nggak bisa ziarah, nggak bisa kunjungin, minimal jarak jauh apa-apa nyampe juga doanya, gitu ya. Nah, ya, itulah. Jadi sangat beda haji dulu dengan haji sekarang. Ya. Ada kuliah semuanya bergantung pada dirinya. Kalau niat yang untuk ibadah, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah untuk ibadah. Tapi kalau niat haji ingin pamer, ya biar dibilang banyak duit, biar dibilang orang soleh, biar dibilang orang alim, ya udah lain tuh niatnya tuh. Nah, maka di sana pun nanti ya urusan Allah deh. Dia susah ibadahnya, susah ya gajinya, susah sholatnya, susah ya macam-macam. Kenapa? Karena niat awalnya udah salah. Itulah pentingnya kita dalam melakukan kebaikan, awali dengan niat yang baik. Ya, jadi apapun kebaikan yang akan kita lakukan, diawali dengan niat yang baik. Bahkan jangan satu niat, banyakin niat. Contoh nih, kayak sekarang kita ngaji ini kan kebaikan dari Allah. Mulai dari keluar rumah sampai mau ke musola, di awal kita lihat, ya Allah, saya pengen ngaji. Ya Allah, saya pengen salat berjamaah. Saya niat semoga saya sehat, keluarga saya sehat, semoga duitnya makin banyak. Apa?
semoga saya selamat dunia akhirat, semoga saya bahagia, semoga saya ya terhindar dari musibah bala. Niat yang banyak, ya niat yang banyak di situ tuh akan dicatat oleh malaikat niat kita. Nah, ini biasa itu. Inilah yang diajarkan kepada ulama-ulama kita. Apapun kebaikan sekecil apapun akan kita lakukan, niatin dengan niat segala hajat kita. Ya, jangan kita merasa paling dengan hajat kita sendiri. Apapun kebaikannya, mau itu ngaji, mau itu sholat berjamaah, mau itu silaturahmi, mau itu sedekah, mau itu puasa, mau itu ngaji Quran, apapun bentuk amal soleh kebaikan, jangan lupa awali dengan niat-niat yang baik. Nah ini yang terkadang kita nggak ngerti. Datang ngaji aja udah, nggak niat, nggak ada hajat, nggak ada ya keinginan, nggak ada munajat. Padahal di situ tempatnya kita untuk berdoa kepada Allah. Ya, kita paham ya. Jadi mulai besok nih, ketika kita bangun sholat subuh, niatin, ya Allah saya pengen sholat subuh, mudah-mudahan hajat saya dikabulkan. Sebut tidak waktu. Kalau perlu kantongin, kita punya hajat, baca tuh. Ya pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen sebutin aja. Nah, kalau kita malu, jangan depan orang bacanya. Kali kita punya hajat yang dirahasiakan, ini kali kawin lagi gitu. Pelan-pelan ngomongin. Ya, anak pengen lulus ujian, biar lulus ujiannya, biar diterima di sekolah yang bagus, ya biar terima kerja, doain. Kapan doain? Di saat kita ingin melakukan amal soleh, amal kebaikan. Nah ini ya, makanya kalau kita punya niat banyak, nggak cukup kita bacain, cukup mengatakan saya niat sholat subuh apa yang diniatkan oleh orang-orang yang soleh, cukup. Ya, saya niat sholat subuh bukan ketika niat begini kan? Ketika mau keluar rumah mau sholat subuh ke musola, langkahkan awalnya dengan niat baik. Saya niat pengen ke musola sholat subuh, ya. Nah, apa yang diniatkan oleh orang-orang soleh. Kira-kira tahu berapa jumlah orang soleh di dunia? Miliaran. Masing-masing mereka punya hajat kepada Allah. Nah, kita punya hajat biar dimasukin oleh Allah hajat kita dengan hajatnya orang-orang soleh itu. Begitu caranya. Ya saya niat yang melakukan kegiatan apa yang diniatkan oleh orang-orang soleh. Mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita, Allah berikan kepada kita seperti Allah berikan kepada orang yang soleh dan berbagai urusan dunia dan akhirat. Tilkani al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. 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 Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa qabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah Sadiqil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkutuhu wa nabi wa nabi qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hatta ma bi
walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaika ya Rabbi asyhadu wa ya Rasulullah salamun alaika ya Rabbi asyhadu wa ya Rasulullah salamun alaika ya Rabbi asyhadu wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.